Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini untuk sesi yang keempat bersama Majelis Ta'lim Pogi Jaya. Kita kembali melanjutkan kajian berseri dengan mengangkat fikih seputar masalah zakat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masarifuz zakah, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya adalah di surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu berhak diberikan kepada al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang menjadi amil, wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf, wa fir riqab, dan untuk pembebasan budak, wal gharimin, untuk orang yang memiliki utang, wa fi sabilillah, untuk kegiatan fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Totalnya ada 8. Faridatan minallah, itu merupakan kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa saja orang yang wajib untuk diberi zakat. Siapa saja orang yang wajib diberi zakat, atau yang disebut dengan masarif az-zakah. Seperti yang kita ketahui bahwa berkaitan dengan aturan zakat sifatnya lengkap. Lengkap dalam arti semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari mulai A sampai Z bisa kita katakan demikian, aturan zakat itu disediakan. Bagian yang terakhir adalah kepada siapa zakat itu disalurkan. Sehingga mulai dari hulu sampai hilir semuanya lengkap dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa kita sebut bahwa zakat adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Mahdoh artinya murni dalam masalah harta. Ibadah mahdoh dalam masalah harta. Sebab ibadah ada dua, dilihat dari bagaimana cara manusia mengerjakannya. Ada ibadah badaniyah dan ada ibadah maliyah. Ada ibadah fisik dan ada ibadah raga dan ada ibadah harta. Dan zakat adalah ibadah mahdoh dalam masalah harta. Ibadah maliyah yang mahdoh. Baik. Sehingga semuanya telah dijelaskan oleh syariat, termasuk siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Maka dalam menyalurkan zakat, orang tidak boleh sesuai dengan seleranya. Saya pinginnya yang ini yang dapat, ini jangan dikasih. Saya maunya ngasih yang ini, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan orang yang berhak untuk menerima zakat. Jika dia tidak berhak, maka zakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak hukumnya batal. Zakat yang disalurkan kepada pihak yang tidak berhak, kami ulang ya, zakat yang disalurkan kepada pihak yang tidak berhak, dan dia tahu kalau itu tidak berhak, maka itu bisa membatalkan zakat, sehingga harus diulang. Baik, berkaitan dengan 8 asnaf yang tadi kita baca, mulai dari fuqara sampai ibnu sabil, mulai dari orang fakir sampai ibnu sabil. Jumlahnya ada 8. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, dari 8 asnaf penerima zakat,
dari 8 asnaf penerima zakat tidak ada anak yatim. Ini penting. Sehingga menyalurkan zakat ke anak yatim tidak boleh. Kecuali jika anak yatim itu menjadi salah satu dari 8 asnaf itu. Dan yang mungkin anak yatim bisa menjadi salah satu dari 8 asnaf ketika dia di posisi sebagai orang miskin atau orang fakir. Karena itu memberikan zakat untuk anak yatim, maka kondisinya ada dua. Jika miskin atau fakir, boleh. Karena dia diberi dengan status miskin. Yang kedua, jika berkemampuan, jika dia punya warisan, sehingga dia mampu, maka tidak boleh. Sehingga zakat untuk anak yatim, padahal dia mampu karena punya warisan, hukumnya tidak diperbolehkan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, apakah wajib untuk memberikan zakat secara merata ke semua 8 golongan? Apakah wajib memberikan zakat secara merata ke semua 8 asnaf tadi? Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama wajib merata. Wajib merata ke siapa? Ke 8 golongan, 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah. Dan pendapat yang ma'ruf yang menyatakan demikian adalah pendapat Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah atau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mewajibkan dalam penyaluran zakat, maka seluruh 8 golongan itu harus merata. Fakir dikasih, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian amil, semuanya harus dikasih. Sampai Ibnu Sabil, Fisabilillah, semua harus dikasih. Tidak boleh hanya dikasihkan ke salah satu, sementara yang lain tidak dikasih. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua adalah tidak harus merata. Sehingga boleh di salah satu. Boleh disalurkan ke salah satu. Misalnya apa, Pak? Ke orang miskin saja atau ke fakir saja, hukumnya diperbolehkan. Namun ada satu orang di mana dia tidak boleh menyeluruh, yaitu amil. Karena posisi amil hanya pemungut dan nanti menyalurkan, dia berhak dapat, namun sifatnya hanya sebagai upah atas usaha yang dia lakukan dalam menarik dan menyalurkan zakat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Baik. Dari 2 pendapat ini, pendapat mana yang lebih mendekati? Pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini, sebagaimana keterangan Al-Qurtubi rahimahullah, adalah pendapat yang mengatakan tidak harus merata. Dan itu merupakan pendapat jumhur. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian nampakkan sedekah, kalian nampakkan zakat, itu hal yang bagus. Tapi kalau kau sembunyikan dan kau salurkan zakat itu kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut satu golongan, yaitu fakir saja. Sehingga menunjukkan zakat boleh disalurkan hanya kepada salah satu golongan dari 8 asnaf tadi, kecuali amil, ya. Dia hanya berhak senilai upah yang wajar untuk tugas yang dia lakukan. Tayyib. Selanjutnya, berkaitan dengan rincian 8 asnaf.
insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini, bisa kita bagi menjadi dua. Catatan yang ketiga, bahwa dari 8 asnaf bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, diberi zakat untuk membantu yang bersangkutan. Diberi zakat karena untuk membantu penerima. Siapa saja mereka? Mereka adalah fakir, miskin, kemudian budak, dan gharimin. Bisa kita tambahkan Ibnu Sabil. Mereka diberi zakat tujuannya untuk membantu yang menerima. Kemudian yang kedua, dari 8 golongan itu ada yang diberi zakat. Ada yang diberi zakat untuk kemaslahatan dakwah. Karena alasan kemaslahatan dakwah. Dan dalam rangka mendukung syiar Islam. Mereka diantaranya adalah amil, mu'allaf, dan sabilillah. Baik. Sehingga dari sekian atau dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, ada yang dia diberi zakat karena untuk membantu penerima, dan ada yang diberi zakat untuk kemaslahatan dakwah. Tayyib. Dan mereka yang berposisi diberi zakat karena kemaslahatan dakwah, bisa jadi dia orangnya kaya. Amil kaya itu boleh menerima zakat. Kegiatan fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah misalnya, dia berhak untuk menerima zakat, meskipun bisa jadi dia adalah orang yang kaya. Sebab bukan syarat untuk yang jenis kedua ini orangnya harus miskin. Tayyib. Selanjutnya, catatan yang keempat. Dari 8 asnaf, asnaf artinya golongan ya, penerima zakat, di situ dilihat dari peruntukan. Dilihat dari peruntukan, maka ada 2. Yang pertama, ada yang menjadi hak milik. Menjadi hak milik penuh. Sehingga dia ketika dikasih, maka total nilai zakat itu menjadi miliknya penuh. Meskipun sisa. Sudah? Bandingkan dengan yang kedua, nanti akan kelihatan perbedaannya. Ada yang diberi hanya sesuai kebutuhan real. Sehingga jika melebihi kebutuhan real, maka wajib dikembalikan. Baik. Wabil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan lebih jelas ya. Yang menjadi hak milik penuh, contohnya fakir, miskin, amil, ini hak milik penuh. Mu'allaf, ini hak milik penuh. Sehingga dia ketika dikasih 100% milik dia. Baik banyak maupun sedikit. 100% milik dia. Beda dengan yang kedua. Ada yang diberi hanya sesuai kebutuhan. Di antaranya adalah gharimin. Utangnya berapa? 100 juta. Lalu dibuka open donasi. Ternyata terkumpul 150 juta dari zakat. Zakat terkumpul 150 juta. Maka gharimin ketika menerima 150 itu, dia tutupi utangnya 100, yang 50 kembalikan. Sebab dia tidak berhak untuk menerima itu, karena status utangnya sudah tertutupi sampai pada
titik di angka 100 juta. Baik. Contoh yang lain siapa, Pak? Ibnu Sabil. Orang yang kehabisan bekal sehingga dia nggak bisa pulang. Berapa biaya kamu pulang? Dikasih bekal, dikasih zakat, misalnya nilainya 500.000. Lalu dia melakukan perjalanan normal dengan moda transportasi wajar, plus di situ ada biaya makan dan seterusnya, ternyata total hanya habis 300.000. Maka sisa 200.000 wajib dikembalikan kepada yayasan penerima zakat, yayasan penampung zakat, dan tidak boleh dimiliki oleh Ibnu Sabil. Nah, hal yang sama juga terjadi pada budak. Kalau biaya pembebasan budak misalnya 10 juta, sementara zakat yang terkumpul 12, maka yang 2 juta dikembalikan. Sebab dia diberi sesuai kebutuhan real. Tayyib, oleh karena itu, untuk jenis seperti ini, tidak harus menerima. Untuk jenis seperti ini, tidak harus menerima uangnya. Dalam arti, dia boleh ya diberi zakat, tapi tidak langsung ke orangnya, tapi langsung ke penyebab dia menjadi golongan ini. Contohnya begini ya. Di sini ada LAZ, Lembaga Amil Zakat. A ini ghorimin, orang yang punya utang. Ya. Utangnya A pada B. Pokoknya A pilot dan utangnya pada B nggak bisa dibayar. Maka LAS mau menutupi senilai 10 juta, langsung ke B. 10 juta langsung ke B untuk nutupi utangnya A, sehingga A utangnya sudah selesai. Berarti A nggak nerima, Pak. Nggak nerima nggak apa-apa. Karena di posisi ini, LAS sudah menyerahkan zakat itu untuk menutupi utangnya A, ya, dan langsung diserahkan kepada pemilik piutang, yaitu B. Yang penting kan utangnya A tertutupi. Ini sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh menggunakan model penyaluran zakat seperti yang kita jelaskan tadi. Budak juga seperti itu. Dibeli langsung ke tuannya. Berapa? 10 juta. Transfer ke tuannya. Sehingga tidak disalurkan ke budak, lalu budak membayarkan. Tidak. Tapi langsung ke tuannya. Ibnu Sabil. Dah, ini tak belikan tiket. Ya. Ini makan kamu, dibelikan makanan. Udah, silahkan bawa. Boleh seperti ini. Wallahu a'lam. Tayyib. Sekarang kita akan lihat penjelasan dengan rinci berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat. Masarifuz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fuqara wal masakin, fakir miskin. Fakir miskin itu satu jenis atau dua jenis yang berbeda? Jawabannya dua jenis yang berbeda. Dengan sepakat mazhab fikih, ulama mazhab fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali serta mazhab Zahiriyah. Sehingga fakir bukan miskin, miskin bukan fakir. Lalu perbedaannya apa? Lihat siapa yang lebih butuh. Fakir ataukah miskin? Para ulama mengatakan al-faqiru asyaddu hajatan minal miskin. Fakir lebih butuh daripada orang miskin. Dan itu merupakan mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'iyah, mazhab Hambali, salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, dan yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Tayyib. Dan ulama sepakat bahwa fakir miskin termasuk di antara orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, berapa nilai yang boleh diberikan kepada fakir miskin? Yu'tal fakiru awil miskinu kifayata sanatin. Orang fakir dan miskin diberi zakat cukup untuk kebutuhan dia selama setahun. Masya Allah. Sehingga fakir di Jakarta, kebutuhan selama setahun berapa? Setahun di Jakarta 10 juta cukup? Satu orang. Cukup ya?
Maka orang seperti ini boleh diberi zakat dengan nilai 10 juta. Langsung sekali 10 juta. Ya? Begitu dia diberi zakat dengan nilai 10 juta, maka dalam posisi ini dia sudah tidak fakir lagi. Maka dia sudah nggak boleh menerima zakat. Karena dia bukan fakir lagi. Sebab kebutuhannya sudah dicukupi seluruhnya. Apabila orang fakir atau miskin itu punya pekerjaan, maka dia diberi modal untuk pekerjaannya atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung pekerjaannya. Meskipun nilainya sedikit maupun mahal, di mana dia bisa mendapatkan keuntungan yang cukup secara umum untuk menutupi kebutuhannya. Walhamdulillah. Lalu boleh nggak memberikan zakat kepada orang fakir yang fasik? Fakir tapi preman. Yajuzu daf'uz zakati li fasikin, boleh memberikan zakat kepada orang fasik, preman misalnya, atau tidak pernah, jarang sholat, tapi dia masih sholat tapi jarang. Dan ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahumullahul jami'. Walhamdulillah, selesai pembahasan tentang fakir. Berikutnya kita beralih ke al-amiluna 'alaiha, orang yang menjadi amil. Pengertian amil, amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam, oleh pemerintah, li jibayatis sadaqat min ahliha, untuk menarik zakat dari muzaki, dari para wajib zakat. Unsur satu ini tidak boleh hilang. Dia ditunjuk oleh pemerintah atau mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Amil itu dia punya rekomendasi dari pemerintah. Meskipun dia bukan pejabat ya, dia mendapatkan rekomendasi dari pemerintah untuk menarik zakat. Sudah? Karena itu begini. Kalau kita sepakat dengan definisi amil adalah orang yang dapat rekomendasi, adalah orang yang dapat rekom untuk narik zakat, maka selanjutnya begini. Kalau ada badan zakat ya, BAZ misalnya, Badan Zakat Infak Sedekah, BAZIS, yang ini ditunjuk oleh takmir masjid. Ada takmir DKM nunjuk BAZ. Baik, status ini apa ini, Pak? Ada dua keadaan. Jika dia mendapatkan rekomendasi, ada rekomendasi dari dinas terkait, dan setahu kami dia punya rekomendasi dari Kemenhum, Kementerian Hukum Indonesia ya. Orang ini berhak untuk narik zakat, maka dia bisa disebut amil. Namun jika tanpa rekomendasi, sehingga sifatnya hanya panitia zakat, maka statusnya sebagai wakil muzaki. Kalau yang seperti ini nggak berhak dapat zakat, tapi dia berhak minta muzaki untuk ngasih fee. Sama misalnya seperti saya nyalurkan zakat ke teman, tolong titip ini ya, salurkan ke fakir miskin. Boleh. Dia tidak punya rekomendasi, tapi dia statusnya sebagai wakil saya sebagai muzaki. Sehingga yayasan-yayasan sosial yang tidak punya rekomendasi dari dinas terkait untuk menarik zakat, maka tidak bisa disebut amil, tapi nyebutnya adalah wakil muzaki. Taib. Dan ada yang dia punya rekomendasi dinas terkait. Kalau di tempat kita, ACT dulu punya itu. ACT dulu punya itu ya. Tapi kan dicabut sama pemerintah. Terus beberapa lembaga yang lain banyak ya. Seperti Baitul Mal, Muhammadiyah, apa namanya?
lazismu, ya, lazismu itu punya, sehingga bisa dijadikan sebagai amil karena dia punya rekomendasi dari pemerintah. Taib. Kemudian ulama sepakat bahwa amil termasuk, ada ijma, amil termasuk salah satu penerima zakat yang berhak menerima zakat. Sekarang macam-macam amil. Amil ada 3. Yang pertama al-jubat. Siapa mereka? Mereka adalah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik zakat dari pemiliknya. Melakukan safar ke berbagai daerah, ya, yang di situ ada penduduk yang wajib untuk membayar zakat. Hatta yajbuha minhum, sampai mereka, ya, bisa menarik zakat dari masyarakatnya. Yang kedua adalah al-khufad, yaitu orang yang menjaga harta zakat. Dijaga agar jangan sampai hilang. Dulu harta zakat itu ada yang bentuknya binatang. Onta, kambing, bentuknya binatang. Masya Allah. Jadi harus dirawat ini sebelum disalurkan kepada yang berhak. Maka onta seperti ini yang merawat termasuk amil. Kemudian yang ketiga adalah al-qasimun, orang yang membagi zakat, yaitu orang yang memberikan zakat kepada yang berhak. Taib. Nah, di sini ada keterangan, ya. Siapa yang termasuk amil zakat untuk masa sekarang? Fi tatbiq al-mu'asir. Untuk masa sekarang. Termasuk di antara amil zakat untuk kasus saat ini adalah yayasan atau lembaga, ya, yang didirikan dengan tujuan untuk kolek zakat dari orang-orang kaya dan membagikannya kepada fuqara wifqad dawabit syariah, sesuai dengan batasan syar'i, ya. Wa bihadza sadara qararul majma' al-fiqhi at-tabi' li munadhamah al-mu'tamar al-islami. Sebagaimana keputusan yang dikeluarkan oleh Majma' Fikih Islami di bawah OKI, bahwa yang seperti kita sampaikan tadi, lembaga yang dia mendapatkan mandat dan rekomendasi dari pemerintah untuk menarik zakat, meskipun dia bukan pejabat. Dan di Indonesia seperti itu cukup banyak. Dia bukan ASN, dia bukan. Dia bukan aparat negara, tapi dia takmir dan seterusnya. Bisa seperti ini. Dan amil zakat dalam hal ini adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Mereka adalah orang yang mendapatkan amanah, yaduhum yadul amanah, sehingga tidak menanggung resiko apabila harta itu hilang, kecuali jika dia melakukan ta'addi atau taksir. Apa beda antara ta'addi dengan taksir? Jadi teledor itu ada 2. Teledor dalam mengemban amanah. Teledor dalam mengemban amanah itu ada 2. Yang pertama disebut dengan ta'addi. Apa itu ta'addi, Pak? Ta'addi adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Itu ta'addi. Yang kedua, ada yang disebut dengan taksir. Taksir adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Itu taksir. Contoh, ya. Kalau zakat itu diutang-utangkan ke orang lain, diutangkan ke A, diutangkan ke B, diinvestasikan, sampai akhirnya gagal, hilang duit itu. Ini bentuk ta'addi. Kamu tidak seharusnya melakukan seperti itu. Zakat tidak boleh dilempar-lemparkan kayak gini, tidak boleh. Nah, ini tindakan apa? Ta'addi. Yang kedua, misalnya contoh, ada zakat nggak dicatat, sampai tidak ada pelaporan yang detail, sehingga mana uang masuk, mana uang keluar, nggak jelas semuanya. Seperti itu namanya taksir. Seperti ini namanya taksir.
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kalau amil melakukan seperti ini, maka wajib untuk ganti rugi. Taib. Kemudian, apakah amil boleh dikasih zakat meskipun dia orang kaya? Jawabannya, amil boleh dikasih zakat meskipun dia kaya. Bahkan ini dengan ijma' ulama sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar, Al-Kasani, dan Al-Buhuti. Ibnu Abdul Bar mewakili mazhab Maliki, Al-Kasani Hanafi, Al-Buhuti Hambali. Kemudian amil boleh mengambil zakat berapa? Amil boleh diberi zakat qadral ujroh mutlakon, sesuai dengan nilai upah. Upahnya kalau kegiatan kayak gini dapat berapa? Nah, itu hak amil. Tidak ada remunerasi, tidak ada tunjangan, adanya kebutuhan real upah kamu normal berapa? Sekian, kasih. Itu hak amil. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Qasim bin Salam, Ibnu Mundir, Ibnu Bas, dan Ibnu Utsaimin, bahkan dinyatakan ijma' akan hal ini. Baik. Selanjutnya, amil tidak boleh menerima hadiah. Sehingga ini zakat, ini hadiah untuk kamu, tidak boleh. Kejadian ini pernah ada di zaman Nabi SAW. Ada amil menerima hadiah, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Amil itu bernama Ibnu Lutbiyah. Dan Nabi SAW melarang yang seperti ini. Kemudian kita beralih ke mu'allaf. Al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf, mereka adalah orang yang diharapkan masuk Islam atau diharapkan bisa menahan potensi jahatnya, atau diharapkan dengan diberi zakat akan menguatkan hatinya untuk semakin beriman. Sehingga ada 3 jenis mu'allaf ya. Orang kafir yang diharapkan masuk Islam, orang jahat yang dengan zakat diharapkan bisa menghindari potensi kejahatannya, dan orang yang lemah iman dengan zakat diharapkan bisa semakin kuat imannya. Ini 3 jenis mu'allaf. Tayyib. Mu'allaf, pendapat yang kuat akan selalu ada tidak hanya berhenti di zaman Nabi SAW. Meskipun dalam hal ini ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan setelah Nabi SAW wafat tidak ada mu'allaf. Setelah Mekah ditaklukkan tidak ada mu'allaf. Tapi yang benar mu'allaf ada terus ya. Lam yaskut walam yunsah. Jatah mu'allaf itu tidak hilang dan tidak dihapus. Dan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan maslahat. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Alhamdulillah. Tayyib. Dan mu'allaf seperti yang tadi kita sebutkan adalah orang yang dia secara umum ya diberi dalam rangka untuk mendukung dakwah. Karena itu apabila ada orang yang dia berpotensi ketika diberi Islam dakwah akan semakin unggul, maka dia boleh dikasih zakat. Dulu Nabi SAW memberikan kepada para pemuka-pemuka orang kafir. Di antaranya adalah Al-Aqra' bin Habis dan beberapa pemuka-pemuka yang lainnya. Jumlahnya banyak sekali. Akhirnya ketika mereka dikasih, pemuka-pemuka orang kafir ini pulang ke rumah, diumumkan kepada masyarakatnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sungguh Muhammad telah memberikan pemberian yang enggak takut miskin. Ketika ngasih itu jor-joran, langsung banyak. Muhammad telah memberikan pemberian yang tidak takut miskin. Tayyib. Sehingga posisi mu'allaf ketika dibantu dengan cara seperti ini kadang efeknya Masya Allah Pak, bisa menyebabkan orang yang lain masuk ke dalam Islam. Ada pemuka suku A, pemuka suku B, atau masyarakat ini Pak dukuhnya. Semua masyarakat manut orang ini.
Udah, kasih dia zakat. Saat dia dikasih zakat, hatinya menjadi luluh, ya. Lalu dia membela Islam, atau minimal dia tidak akan ganggu kaum muslimin. Ada pertanyaan, preman dikasih zakat, Pak. Tujuannya apa? Biar nggak ganggu masyarakat. Boleh, kalau memang seperti itu realitanya. Selanjutnya, ar-riqab. Riqab dari kata raqabah. Raqabah artinya leher. Pangkal leher itu namanya raqabah. Disebut riqab, maksudnya adalah organ manusia yang mewakili seluruh badan. Sehingga riqab artinya adalah budak. Maka yang dimaksud wafir riqab, ay fakir riqab. Membebaskan budak. Dan mereka adalah para mukatabun, orang-orang budak mukatab, yang tidak menjumpai bayaran untuk menebus akad mukatabah. Atau mereka adalah budak yang dibebaskan oleh pemimpin dan selanjutnya mereka jadi milik kaum muslimin. Hak walaknya jadi milik kaum muslimin. Jadi begini ya. Ada istilah budak mukatab. Budak mukatab. Apa budak mukatab itu? Budak yang dijanjikan merdeka, budak yang dijanjikan merdeka jika bisa bayar senilai tertentu. Budak yang dijanjikan merdeka jika dia bisa bayar senilai tertentu. Kalau kau bisa bayar sekian, merdeka. Namanya budak mukatab. Maka dia dibantu dengan cara dikasih zakat untuk membebaskan dirinya. Dan dulu seperti ini banyak. Maka budak dalam Islam diperbolehkan. Namun Islam juga memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk membebaskan budak. Dan fungsi adanya perbudakan dalam Islam adalah untuk edukasi, pendidikan. Sebab orang yang kalah dalam situasi perang karena dia sebelumnya adalah orang kafir, mungkin dia tidak mengerti tentang aturan Allah, tidak memiliki kepribadian yang baik, maka dengan adanya perbudakan, dia tunduk di bawah kaum muslimin, dididik dengan baik, jadilah orang-orang baik baru dilepas. Sehingga fungsi perbudakan yang dilakukan oleh para sahabat lebih kepada apa? Fungsi pendidikan. Masya Allah. Makanya kita bisa lihat ya, banyak sekali ulama-ulama di masa tabi'in yang berasal dari budak. Contohnya Pak, Hasan al-Basri itu orang tuanya budak, dua-duanya, bapak ibunya. Dan beliau tinggal di salah satu rumah istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Mujahid bin Jabr, beliau juga maula. Atha bin Abi Rabah, maula. Kemudian beberapa ulama yang lainnya mereka adalah mantan budak. Sehingga mereka adalah orang Ikrimah, ya, mantan budaknya Ibnu Abbas. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang masing-masing, ulama-ulama, padahal sebelumnya mereka ini budak. Karena dididik oleh para sahabat, dididik oleh para sahabat. Subhanallah. Baik, kembali ke sini. Diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada budak. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Serta pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundir, Ibnu Hazm, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Di zaman kita ada nggak Pak? Tidak kita jumpai ya, wallahu alam, kami tidak menjumpai. Karena perbudakan telah dihapuskan, sehingga tidak ada lagi praktek perbudakan di tengah umat Islam atau di dunia ini. Kemudian diperbolehkan untuk menyerahkan zakat dalam rangka membeli budak lalu dibebaskan dari zakat. Itu hukumnya boleh. Boleh membeli budak dan dibebaskan dengan zakat. Dan ini merupakan mazhab Malikiyah, Hambali, dan pendapat Al-Qasim bin Salam, Ibnul Mundir, dan seterusnya. Dan termasuk diantaranya adalah tawanan kaum muslimin.
zakat boleh digunakan untuk menebus tawanan kaum muslimin. Ada orang muslim ditangkap sama Rusia misalnya. Akhirnya nggak bisa keluar. Terus mereka minta tebusan. Nah, itu boleh ditebus agar dia bebas. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan pendapat Ibnu Habib di kalangan Malikiyah, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan ini keputusan Majma' Fikih di bawah Oki. Karena Majma' Fikih Islami ada yang di bawah Oki dan ada yang di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Taib. Kemudian, bolehkah zakat itu disalurkan untuk membebaskan al-mukhtatafin minal muslimin? Kaum muslimin yang disandra. Bolehkah zakat digunakan untuk membebaskan kaum muslimin yang disandra? Misalnya, kaum muslimin disandra sama orang kafir Somalia. Atau orang kafir daerah mana gitu ya. Maka boleh diberi zakat untuk membebaskan orang-orang yang disandra ini. Mimman ikhtatafuhum. Ya. Dan ini adalah keputusan Majma' Fikih Islami. Ini mungkin kasus yang lebih real untuk pembebasan budak di masa sekarang. Membebaskan kaum muslimin yang disandra atau kaum muslimin yang diculik lalu disandra, itu bisa digunakan harta kaum muslimin dari zakat. Di beberapa daerah konflik seperti Suriah, kemudian Yaman, kasus seperti ini masih banyak. Bahkan ulama disandra, ulama diculik. Nah, itu bisa dibebaskan dengan cara memberikan zakat. Selanjutnya, berikutnya adalah al-gharimun, orang yang terjebak utang. Al-ghurmu artinya ad-dain, utang. Al-gharim adalah orang yang memiliki utang. Baik. Dan secara istilah, gharim adalah al-madin al-ajiz an wafa'i dainihi. Orang yang punya utang dan dia tidak mampu untuk melunasi utangnya. Dan gharim itu ada beberapa macam. Di referensi yang lain disebutkan tentang macam-macam gharimin. Macam-macam gharimin. An-naul awal, jenis gharimin yang pertama adalah gharim li islahi dzatil bain. Orang yang pailit untuk mendamaikan orang yang sedang sengketa. Si A dan si B ini tegang, maka untuk mendamaikan dua orang ini, dia utang. Udah, kamu rugi berapa? Sekian. Kamu, dah tak bayar semua, dah. Yang penting tenang ya. Jangan berantem. Saya pingin kalian akur. Subhanallah. Ini gharim yang statusnya untuk islahu dzatil bain. Taib. Yang kedua adalah gharim li nafsihi fi mubah. Orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi dalam masalah yang mubah. Dan dia tidak mampu untuk melunasi. Bahkan termasuk utang untuk hunian misalnya. Sehingga dia tidak punya uang sepeser pun untuk mencukupi hunian dia. Dan itu hunian yang sederhana, bukan hunian yang mewah. Memang dia punya hak untuk yang namanya sandang pangan papan. Dia kebutuhan papan ya, kebutuhan tempat tinggal, dia berhak untuk itu. Lalu dia memenuhi dari itu. Insya Allah tidak masalah. Taib. Tapi jika dia utang untuk kegiatan maksiat, tidak diberi zakat sebelum dia tobat. Misalnya utang untuk judi, atau utang untuk membantu kegiatan maksiat, tidak boleh diberi zakat sebelum orangnya taubat. Nah, wallahu alam. Nah, di sini disebutkan gharim li islahi dzatil bain, untuk mendamaikan orang. Jadi dia utang dalam rangka untuk tadi ada orang sengketa didamaikan. Kemudian di sini ada keterangan. Tadi sudah islahu dzatil bain ya. Yang berikutnya adalah siapa yang utang untuk hal yang haram, maka dia tidak diberi zakat sebagai hukuman bagi dia. Dan ini dengan sepakat ulama 4 mazhab,
dari mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Lalu bagaimana kalau dia tobat? Siapa yang utang untuk maksiat kemudian tobat, maka dia boleh diberi zakat, dan itu pendapat Syafi'iyah menurut pendapat yang lebih kuat, dan pendapat Hambali, dan ini pendapat yang dipilih oleh Malikiyah, oleh sanad di kalangan ulama Malikiyah, dan pendapat Ibnu Utsaimin. Selanjutnya, Ibra'ul gharim al-faqir bin niyatiz zakah. Baik. Ada orang yang begini ya, saya mau bayar zakat senilai 3 juta. Ya? Si A punya utang ke saya 3 juta. Baik. Bolehkah saya bilang ke si A, wahai A, kamu kan tidak mampu. Kau punya utang ke saya 3 juta. Gini saja. Saya mau bayar zakat senilai 3 juta. Maka utang kamu saya anggap lunas sebagai pembayaran zakat dariku senilai 3 juta. Tayyib. Apa hukumnya? Siapa yang memutihkan utang orang miskin dengan zakatnya dan dia hitung sebagai zakat hartanya, fa innahu la yujzi'uhu, zakatnya tidak sah. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyah, dan itu dengan sepakat 4 madhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah menurut pendapat yang kuat, dan Hambali. Bahkan Abu Ubaid menegaskan al-amala alaihi. Ya. Seperti ini ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah juga, la niza'a fihi, tidak ada perselisihan ulama. Kalau ini tidak boleh. Sehingga tidak boleh pemutihan utang dijadikan sebagai pengganti pembayaran zakat. Bismillah. Alhamdulillah. Tayyib, insyaallah paham ya. Sekarang kasusnya. Bolehkah menyerahkan zakat kepada orang yang punya utang kepadanya dengan syarat kembalikan utangnya? Hai A, saya mau ngasih zakat ke kamu 3 juta, tapi syaratnya ya, nanti kalau saya kasih, utangmu harus dilunasi. Apabila ada orang memberikan zakat kepada orang berutang kepadanya dengan syarat harus dikembalikan utangnya, maka tidak sah penyerahan zakat ini dan tidak menggugurkan zakat. Wala yasihu bihi qada'ud dain, dan pelunasan utangnya juga nggak boleh. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahkan ijma' tidak boleh. Ya, kayak tadi ya. Saya punya zakat 3 juta, utangmu kan 3 juta. Ini tak kasih 3 juta, syaratnya bayar utangmu. Kalau udah nerima, kau harus bayar. Ulama sepakat tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia dikasih, tapi dengan sukarela dia gunakan untuk bayar utang? Saya ngasih zakat ke A, dan dengan sukarela A melunasi utangnya ke saya. Jika tidak diniatkan hal itu dan tidak disyaratkan, hukumnya boleh dan zakatnya sah. Dan apabila utangnya dilunasi, bari aminhu, maka utangnya lunas. Ini adalah keterangan Syafi'iyah, Hambali, dan dinilai sebagai bagian dari ijma'. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bolehkah zakat dipakai untuk melunasi utang mayit? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ini pendapat Hanafiyah dan Hambali. Dan itu pendapat Ibnul Mawaz di kalangan Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang kedua hukumnya boleh. Dan ini mazhabnya Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Dan ini pula yang menjadi keputusan Majma' Fikih Islami. Subhanallah. Kalau kita mengambil pendapat yang kedua, ada solusi besar bagi kaum muslimin yang meninggal dunia sementara dia masih punya utang. Tutupi utang itu, kasihani dia, tutupi dengan zakat. Dan itu pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, pendapat yang diterbitkan oleh keputusan Majma' Fikih Islami di bawah OKI.
Walhamdulillah. Selanjutnya fi sabilillah. Ya. Sabilillah di sini kalimat umum, tapi maksudnya adalah hal yang khusus. Dan sabilillah termasuk di antara yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang siapa saja yang terhitung sebagai fisabilillah? Pertama, yang berhak menerima zakat dalam hal ini pertama adalah kegiatan jihad fisabilillah dengan sepakat ulama 4 mazhab. Bahkan Ibnul Arabi dan Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kegiatan jihad berhak menerima zakat. Dan ini juga yang difatwakan dalam Majma' Fikih Islami. Baik. Apakah yang berperang harus miskin sehingga berhak menerima zakat? Jawabannya tidak disyaratkan demikian. Bahkan orang kaya yang mau berperang, dia boleh dikasih zakat. Dan itu pendapat jumhur ulama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kemudian zakat juga bisa digunakan untuk membeli perlengkapan perang. Karena ini termasuk di antara bagian dari kegiatan fisabilillah. Ini berdasarkan keterangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan ini juga keputusan Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Sekarang kalau orang mau berangkat haji atau umrah, boleh nggak diberi zakat sebagai kegiatan fisabilillah? Ulama berbeda pendapat. Dan di sini ditegaskan tidak boleh untuk memberikan jatah fisabilillah bagi orang yang mau berangkat haji atau umrah. Dan itu pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tayyib. Alhamdulillah. Meskipun ada yang mengatakan boleh, dan itu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Orang mau berangkat haji, ini disangoni ya, dikasih bekal dari zakat. Itu dalam pendapat Imam Ahmad di salah satu riwayat boleh. Namun yang lebih kuat tidak boleh. Selanjutnya yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Mereka adalah musafir dan yang dimaksud adalah al-gharib, orang asing di mana dia tidak punya bekal untuk balik ke negerinya. Wa in kana ghaniyan fiha, meskipun di daerah asalnya dia kaya. Maka untuk Ibnu Sabil, dia diberi zakat sesuai dengan kebutuhan dia untuk pulang. Apakah bagi orang yang safar maksiat boleh dikasih zakat? Jawabannya tidak boleh. Bagi siapa yang melakukan safar maksiat selama belum bertobat. Dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan Dhahiriyah. Tayyib. Yang jadi pertanyaan, apakah disyaratkan Ibnu Sabil boleh mengambil zakat jika dia tidak mampu utang? Kamu kalau nggak bisa pulang, utang. Nanti bayar setelah sampai rumah. Kan masih mampu utang. Apakah disyaratkan seperti itu? Jawabannya tidak disyaratkan. Bagi Ibnu Sabil untuk utang, meskipun ada orang yang mau ngutangi. Dan itu pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah. Tayyib. Kalau ada orang yang mau berangkat safar, apakah dia boleh dikasih zakat? Jawabannya tidak boleh. Karena dia baru mau berangkat. Tapi kalau sampai tujuan terus kehabisan bekal, boleh. Sekarang berapa kadar yang boleh diterima oleh Ibnu Sabil? Ibnu Sabil boleh menerima zakat cukup untuk mengantarkan dia ke daerah asalnya. Dan itu merupakan sepakat ulama di kalangan 4 madhab. Dari Hanafiyah sampai Hambali. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ada waktu kurang lebih 15 menit bagi kami serahkan ke Pak Dedi sebagai moderator. Nah.
Bismillah. Alhamdulillah, umat muslim nampaknya kita pasti bersama juga mungkin ada beberapa masalah bisa kita cek bisa. Baik, silakan. Pertama, Gimana, Pak? Baik. Ini ada dari Pogija ya, dari bin Fori Karim. Baik, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa indikator seorang disebut fakir? Orang disebut fakir apabila dia tidak punya pendapatan yang mencukupi kebutuhannya. Jadi fakir itu tidak punya pekerjaan dan hartanya kurang dari kebutuhannya. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Allah bercerita di surat Al-Kahfi bahwa ada orang miskin yang dia punya kapal, punya perahu. Ammas safinatu. Jadi Nabi Khidir kan melubangi perahu ya. Bersama Nabi Musa, Nabi Khidir melubangi perahu itu. Lalu ketika Nabi Musa tanya, "Loh, kok kamu lubangi gimana?" Khidir menjelaskan, "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr." Perahu yang aku lubangi itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Di sana ada raja yang jahat yang dia suka merampas perahu-perahunya masyarakat. Sehingga perahunya orang miskin ini dilubangi. Ini orang miskin disebut oleh Quran, disebut oleh Khidir orang miskin, dan dia punya perahu. Maka orang miskin punya pekerjaan tapi kurang. Tidak mencukupi kebutuhannya. Orang fakir tidak punya kerjaan dan hartanya yang dia miliki tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya ada janda, dia nggak kerja, nggak bisa kerja. Anak-anaknya masih banyak kecil-kecil dan warisannya nggak cukup. Maka dia fakir dan dia berhak untuk menerima zakat. Wallahu alam. Ada banyak ustadz yang di pedalaman membina keluarga-keluarga miskin. Apakah masuk fisabilillah padahal dia bukan fakir atau miskin? Apakah berhak menerima zakat? Bisa jadi bagian dari fisabilillah adalah mendukung kegiatan dakwah. Mendukung kegiatan dakwah bagian dari fisabilillah. Sehingga untuk kegiatan dakwah yang sifatnya bukan materi ya. Seperti untuk membiayai proyek dakwah ke pedalaman. Butuh berapa untuk biaya transport ini insya Allah bisa diambilkan dari zakat karena dakwah termasuk bagian dari fisabilillah. Zakat untuk beasiswa anak yang nggak mampu, juga untuk membangun masjid. Kalau zakat untuk membangun masjid, jumhur ulama, bahkan bisa kita sebut jamahir, mengatakan tidak boleh. Sebab masjid itu dibangun dengan menggunakan harta wakaf dan bukan dengan zakat. Nabi SAW tidak membangun Masjid Nabawi dengan zakat. Demikian pula Khulafaur Rasyidin. Namun dibangun dengan wakaf. Taib. Karena itu masjid tetap bisa dibangun dan nanti penyalurannya atau penggunaannya tidak dari harta zakat. Kalau memberi beasiswa untuk anak yang nggak mampu bagaimana? Jika dia belajar di lembaga pendidikan agama. Jika dia belajar di lembaga pendidikan agama, maka insya Allah tidak masalah. Itu yang kami tahu.
Kalau untuk pendidikan non-agama, saya tidak tahu apakah dia boleh menerima zakat atau tidak. Kalau dia statusnya sebagai miskin, dikasih uang cash, atau dikasih uang bukan untuk beasiswa, tapi uang, terserah dia nanti penggunaannya, tidak masalah. Tapi kalau langsung ditutupi untuk beasiswa, nah ini kami tidak tahu jika dia belajarnya untuk selain kegiatan agama. Wallahu a'lam. Ya ada bertanya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya adalah di pemerintah. Apakah punya sebesar masjid yang dibangun dari wakaf dengan yang tidak diberi wakaf? Kemudian yang kedua, apakah Pak Ustaz yang mengajarkan ilmu agama atau khusus termasuk fisabilillah yang dapat yang tadi ada sebelumnya yang tadi kita itu tolong chat dari Pogida ya. Apakah kalau kita memberikan zakat kepada orang harus dilakukan karena kalau kepada orang yang kita kenal kita berikan dengan tidak melafalkan kita dianggap itu pemberian biasa atau melafalkan dari 3 pertanyaan lain. Baik, coba kita dahulukan pertanyaan yang terakhir dulu ya. Jadi terkait ikrar zakat. Menyatakan, declare kalau ini zakat ya. Itu ada 2. Jika penerima adalah mustahik, orang yang berhak. Mustahik artinya orang yang berhak. Jika penerima adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat, maka tidak perlu. Bahkan Imam Ahmad melarang karena khawatir menyakiti perasaan orang yang menerima. Sehingga sebaiknya tidak. Ini betul-betul miskin, fakir, Anda kasih, selesai. Tidak perlu menyampaikan ini zakat dari saya, karena mungkin akan menyakiti perasaan yang menerima. Yang kedua, jika penerima adalah lembaga atau yayasan zakat tadi ya, maka wajib menyampaikan. Apalagi jika dia mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan yang donasi dan yang lainnya, maka wajib menyampaikan agar penyalurannya tepat sasaran. Sebab kita pesan sebagai amanah, tolong disalurkan ke seperti ini, harus tepat sasaran. Baik, ini rinciannya ya. Selanjutnya berkaitan dengan posisi wakaf. Apakah hukum perlakuan masjid yang dibangun dari wakaf sama seperti yang tidak dari wakaf? Wallahu alam, saya kurang paham masjid yang bukan wakaf, karena semua masjid itu rata-rata wakaf. Sehingga orang kalau sudah menjadikan ini sebagai masjid, berarti dia wakaf. Kalau masalah ini bukan tanah wakaf dan seterusnya, itu beda lagi ya. Karena wakaf itu bisa juga wakaf dalam bentuk manfaat. Anda beli satu ruko, di sini nggak ada Pak tempat sholat. Akhirnya Anda nyewa satu ruko. Ya udah, ini tak sewa. Jadikan sebagai tempat sholat. Musola. Lantai 1, lantai 2, pokoknya semuanya untuk musola. Sehingga kawan-kawan kalau mau sholat silakan di sini. Ini ruko udah saya sewa selama 5 tahun. Maka dia wakaf untuk jangka waktu 5 tahun penggunaan tempat ini sebagai musola, sebagai masjid. Transaksi di situ tidak boleh. Hukum masjid berlaku. Sehingga nggak boleh ya jual beli di situ. Jika kita memahami jual beli di masjid tidak boleh. Wallahu a'lam. Apalagi kalau lahannya lahan wakaf ya, tentu lebih kuat. Kemudian untuk para ustadz yang mengajarkan ilmu agama, apakah berhak menerima zakat? Wallahu a'lam. Kalau fokus ya, ngajarin agama, insya Allah tidak masalah. Sehingga dia tidak punya kegiatan yang lain selain ngajar, pagi siang sore ngajar terus. Tidak ada kegiatan yang lain, nggak kerja boleh, enggak, ngajar itu aja. Maka insya Allah termasuk di antara yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Wallahu a'lam.
Baik. Cukup, Bapak? Ada lagi? Silakan. Jadi ada jadi tadi dikatakan tidak ada itu tidak termasuk dalam motif. Nah, itu dia tidak wajib bahas yang sebelum kita ketahui cukup, tapi kita tidak tahu tapi dalam beberapa tahun kemudian yang kejadian ini sering melakukan dalam baju di selama bayaran sekolah. Apakah kita bisa mengatakan destinasi miskin atau fakir? Kalau kita tahu sebelumnya dia menetapkan fakir itu dia saya lihat kemana-mana pakai mobil, tapi sering mengatakan waktu inilah beberapa waktu itu bayaran sekolah lain pasti berhak. Masya Allah. Tayyib. Jadi ukuran kaya dan miskin itu bisa dilihat dari lahiriah. Kita tidak tahu berapa tabungan dia dan seterusnya, sehingga dilihat dari lahiriah. Karena itu kalau lahiriahnya dia pakai mobil, masih punya warisan berupa properti A, properti B, dan seterusnya, hakikatnya dia sebenarnya kaya. Nah, di posisi ini, kalaupun suaminya sudah meninggal, dia kaya. Oleh karena itu, kalau dia minta bantuan untuk anaknya dan seterusnya, sementara terbukti dia masih punya beberapa properti yang ditinggalkan oleh suaminya, orang seperti ini tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau mau dikasih donasi sebatas tali AC tapi bukan zakat, silahkan, sah-sah saja. Kaum muslimin boleh membantu kaum muslimin yang lain yang mereka dalam kondisi sedih karena tidak ditinggal mati oleh suaminya atau sedang punya musibah, meskipun dia orang kaya, sehingga diberi sebagai bentuk tali AC bantuan dari sama kaum muslimin. Karena itu bedakan antara posisi pemberian zakat yang itu khusus ada penerima tertentu yang Allah batasi, dan ada donasi yang sifatnya umum, siapapun boleh. Orang masang kotak jenazah, sumbangan jenazah, padahal keluarganya ini kaya, ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Sebab bukan syarat untuk memasang kotak sumbangan jenazah harus miskin, bukan syarat. Karena ini sifatnya donasi. Kotak sumbangan itu adalah donasi dan bukan zakat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf barangkali untuk sesi kali ini kami cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah semoga salah satu saudara kita yang telah meninggal dunia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.